Recording in progress. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum APEKNAS dan Ibu narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Pagi Bu Dwi, iya saya sudah masuk di sini. Baik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bu Dwi, maaf suaranya di mute.
Iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Jumat 13 Maret 2026, dengan tema mengelola proyek konstruksi secara digital dari tender, kontrak, hingga monitoring progres proyek. Perkenalkan, saya Dwi Arimbi yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum APEKNAS, peserta, serta seluruh ibu narasumber, serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam acara ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot MPK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Louis Osman dari Askara Soft, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan mars dari APEKNAS. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS. Yang keempat, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan video. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, APEKNAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. APEKNAS, 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 sejahtera. APEKNAS, 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 untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot ST MPWK IPM selaku Ketua Umum. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan dari kami APEKNAS, salam konstruksi. Kami mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami, Mbak Louis ya. Terima kasih atas kesediaannya dari Askara Soft ya. Dan kami berharap ini bukan kali pertama nanti ya webinar kita. Semoga kita bisa memaintain
webinar berikutnya secara periodik ya, secara berkala, karena memang antusiasme teman-teman akan semakin banyak, semakin paham, maka semakin fokus untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman yang lebih dari Askarsoft. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang bila mana nanti boleh hadir di webinar ini bisa memberikan kata sambutan maupun masukan kepada kami Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional APEKNAS, sehingga kita bisa melaksanakan pemberdayaan anggota ini secara berkelanjutan, secara berkelanjutan dan berjadwal ya, secara berjadwal. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari APEKNAS Provinsi Sumatera Utara, APEKNAS Provinsi Kepri, APEKNAS Bogor, baik provinsi maupun kabupaten yang lainnya ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan para pengurus ataupun anggota lembaga badan sertifikasi usaha APEKNAS. Terima kasih sudah boleh hadir yang diwakili ataupun yang mewakili. Bapak Ibu yang hadir webinar hari ini juga kami ucapkan terima kasih. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu silakan mengisi absensi dipandu oleh administrasi kami, maka akan mendapatkan automatically sertifikat digital. Kemudian Mbak Dwi nanti sebelum ke narasumber, mohon setelah saya selesai disampaikan beberapa video dari para anggota VIP kita ya, dari APEKNAS. Demikian Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih sudah turut bersama APEKNAS dalam webinar hari ini di tanggal 13 Maret 2026, dan Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga yang menjalankan ibadah puasa diterima Tuhan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sekali lagi kami ucapkan tak ada gading yang tak retak. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dwi. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan beberapa video. Selamat datang di ISO-Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO-Space. Kunjungi kami sekarang. Pernah kepikiran punya bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang udah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO dengan franchise ISO. Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa, masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot, bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas, mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari ISO-Space. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu semua, di sini ada promo Ramadan. Apeknas bekerja sama dengan ISOSpace untuk pembuatan sertifikasi ISO. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikasi ISO untuk perusahaan, di sini ISOSpace menyediakan beberapa paket promo spesial Ramadan, yaitu ada di ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Yang didapatkan adalah training, dokumen, dan sertifikat di harga 10 juta saja. Dan juga ada paket hemat, ada ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 dari harga 30 juta menjadi 20 juta saja. Bagi Bapak Ibu juga jangan khawatir karena sertifikasi ISO ini sudah terakreditasi oleh IAF. Jadi jangan lewatkan promo karena periode promo hanya berlaku dari 19 Februari sampai 29 Maret 2026. Bapak Ibu juga bisa langsung mengkontak jika berminat di nomor 0822 8830 338 atau juga bisa mengunjungi Instagram yaitu di isospaceid.id atau juga bisa mengunjungi website di www.isospace.id. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Boleh Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya terlebih dahulu karena kita akan mengambilkan foto dokumentasi. Baik, foto dokumentasi akan saya pimpin. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil slide untuk setiap gambar. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Kepada narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Dwi serta Pak Fandi serta para hadirin sekalian. Saya Louis dari Askarasoft sebagai perusahaan distribusi sistem teknologi informasi akan memaparkan tentang tata mengelola proyek konstruksi secara digital, mulai dari tender, kontrak, hingga monitoring progres proyek. Baik, kami Askarasoft sering menghadapi beberapa klien, terutama dari bidang konstruksi maupun juga peralatan berat. Dan yang sering kami dengar biasanya berupa antara data tercecer dan tidak hanya data, tetapi juga dokumen atau kontrak yang biasanya masih dilakukan semuanya secara proses manual atau hard copy, atau misalkan tersebar di berbagai WhatsApp group, sehingga saat dicari misalkan itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya nih kepada para hadirin, apakah sering terjadi kondisi di mana ketika suatu kontrak dibutuhkan, yang memakan waktu itu adalah pencarian dari dokumen-dokumen ini? Wah, diletakinnya di mana dan sebagainya. Kalau bisa, boleh di-share melalui chat Zoom ini. Lalu sambil saya sampaikan untuk tantangan-tantangan selanjutnya yang sering kami atau Askarasoft itu hadapi dari setelah mendengar dari klien. Nah,
Yang kedua adalah miskomunikasi di lapangan. Ini juga cukup sering terjadi, terutama karena progresnya yang dipantau itu biasanya hanya melalui WhatsApp atau melalui laporan seperti Microsoft Excel seperti itu ya, yang dilakukan atau dilaporkan setiap hari atau setiap minggu seperti itu. Belum lagi misalkan pengisiannya yang memakan waktu cukup lama. Nah, misalkan jika ada tim proyek di lapangan yang sering mengalami hal-hal seperti itu, boleh di-share juga melalui Zoom chat. Nah, yang ketiga ini justru juga berkaitan dengan miskomunikasi di lapangan atau bahkan menjadi penyebabnya, yaitu progres lapangan yang sulit terpantau. Salah satu alasannya adalah karena sulit terjadinya proses monitoring secara real time. Namun kan di sisi lain sebagai misalkan manajer proyek atau pemilik proyek tidak bisa setiap hari misalkan untuk menghadiri atau datang ke lokasi proyek itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk memantau setiap progres yang ada di lapangan mulai dari pengadaan atau bahkan sampai inspeksi seperti itu tanpa harus datang ke lokasi. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah resiko-resiko. Resiko ini biasanya berhubungan dengan kontrak seperti itu ya, atau change order yang biasanya sering terjadi nih di saat-saat di tengah-tengah proyek seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini meskipun dapat ditata secara rapi seperti itu, tetapi tetap saja mungkin ya akan agak sulit dicari seperti itu, sehingga jika memang sedang dibutuhkan kontrak dan dokumentasi untuk change order ini akan sulit untuk ditagihkan. Nah, ini sebabnya mengapa digitalisasi itu penting bahkan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan konstruksi seperti itu. Ada beberapa alasan. Pertama, karena digitalisasi ini memungkinkan terjadinya sentralisasi database. Dan database ini tidak hanya berkaitan dengan dokumen, kontrak, tetapi juga detail-detail seperti pagu anggaran, lalu alokasinya itu. Dan sentralisasi ini tidak hanya memungkinkan untuk memperlihatkan semua data atau dokumen ini di suatu tempat, tetapi juga memberikan insight lebih terutama kepada manajemen proyek. Jadi di sini ada yang selalu saya katakan adalah ini mengurangi jumlah pertanyaan yang dilayangkan kepada antara tim proyek di lapangan atau misalkan kepada sesama manajemen. Jadi yang terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan seperti what happened itu tidak perlu lagi dipertanyakan karena semua datanya kan sudah tersimpan dan dapat diakses dengan mudah melalui digitalisasi. Sehingga pertanyaan yang dimunculkan adalah pertanyaan selanjutnya. Jadi dari what happened ke why. Itu yang cukup ditanyakan kepada setiap yang terlibat di dalam tim proyek ini. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah melacak status tender. Status tender dan tidak hanya melacak nih, tetapi juga untuk follow up-nya seperti itu. Biasanya kan setelah terjadinya misalkan monitoring seperti itu, wah tendernya udah sampai di tahap mana ya. Yang terjadi selanjutnya adalah follow up seperti itu. Dan digitalisasi ini bahkan pada saat ini memungkinkan untuk setiap follow up itu bisa dinotifikasi atau di-remind secara otomatis. Misalkan, hey, tolong follow up ya, ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Jadi tidak perlu ada lagi orang yang harus terus-menerus untuk mengingatkan misalkan salah satu anggota proyek atau calon proyek seperti itu untuk terus-menerus follow up. Seperti itu kira-kira. Nah, pertama, kita akan ke bagian legalitas dan manajemen kontrak dulu, dan manfaatnya jika hal-hal ini dapat dilakukan digitalisasi seperti itu. Yang pertama adalah penyimpanan dokumen terpusat. Tentu secara manual, dokumen juga dapat diarsip seperti itu ya, misalkan kontrak untuk proyek ini dan sebagainya, tetapi tentunya akan cukup memakan tempat seperti itu ya. Dengan adanya penyimpanan dokumen secara digital,
tidak hanya terpusat, tetapi juga pengarsipannya dapat dilakukan secara mudah. Jadi semacam kontrak atau surat perintah kerja, lalu jaminan pelaksanaan, polis asuransi. Ini semuanya dapat diarsip secara digital dan bahkan memungkinkan juga tidak perlu disortir secara misalkan jenis kontraknya dan sebagainya, bahkan bisa diarsipkan berdasarkan misalkan proyeknya itu sendiri. Itu dimungkinkan oleh digitalisasi ini. Dan kedua, seperti yang tadi saya katakan, yaitu reminder system. Reminder ini yang mengingatkan adalah sistem. Jadi tidak perlu suatu orang khusus untuk mengingatkan misalkan notifikasi tadi, contoh yang tadi saya katakan misalkan kayak reminder untuk follow up tender, atau di kasus ini reminder sebelum masa kontrak atau masa pemeliharaan itu habis. Itu juga possible seperti itu. Dan yang ketiga adalah versi kontrak. Versi kontrak ini tentunya bisa jadi juga menjadi penting nih untuk proyek-proyek konstruksi itu. Jika misalkan nanti ada dari tim dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang pernah mengalami kesulitan untuk mencari setiap versi kontrak, juga bisa di-share nih di dalam Zoom chat dan bisa kita diskusikan. Nah, tapi kembali ke dalam materi ini, versi kontrak yang saya maksud ini adalah di mana setiap versi dari kontrak itu bisa diperlihatkan, lalu setiap revisinya itu juga bisa diperlihatkan dengan jelas. Sehingga di kedua belah pihak ini jelas nih di mana terjadinya proses edit dalam kontrak itu, lalu draft versi mana yang terbaru, dan draft versi mana yang final. Itu semuanya dapat terlihat dengan jelas dan dimungkinkan berkat adanya digitalisasi. Dan semuanya juga dapat dilihat dengan lebih mudah. Nah, setelah kita membahas tentang kontrak-kontrak nih, next-nya tentu adalah eksekusinya itu sendiri. Berarti apa yang terjadi di lapangan, lalu apa yang bisa kita monitoring, kelanjutannya, progresnya, dan kolaborasinya. Nah, di sini berkat adanya digitalisasi, semua ini juga dapat dipermudah. Misalkan pembagian tugas. Tentu saja di dalam proyek sebesar konstruksi, itu pasti akan terjadi cukup banyak tas-tas yang besar seperti itu. Misalkan dari pengadaan barang, lalu untuk pengerjaan proyeknya yang bahkan akan dibagi-bagi menjadi beberapa subtugas seperti itu. Lalu nanti juga ada terjadinya inspeksi sebelum approval seperti itu. Nah, semua tugas ini dapat dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang memiliki deadline yang juga terukur, dapat divisualisasi dengan mudah dalam bentuk semacam chart seperti itu ya, yang nanti akan saya tunjukkan. Dan semuanya dapat dimonitoring, lalu di-follow up dengan mudah berkat adanya sistem kolaborasi yang juga secara digital, tidak hanya melalui WhatsApp, seperti itu. Dan yang terakhir, dari pembagian tugas-tugas dan visualisasi ini, dapat dimunculkan laporan lapangan. Dan laporan lapangannya ini tidak juga hanya dalam bentuk misalkan dokumen atau Microsoft Excel seperti itu, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk foto progres yang bisa dikirim layaknya mengirimkan foto dan membagikan foto di dalam WhatsApp seperti itu. Tetapi ini akan jauh menjadi lebih mudah daripada WhatsApp karena setiap progresnya ini dipisahkan seperti itu, dan itu akan dengan mudah dimonitoring secara langsung. Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Kebetulan Askarasoft ini merupakan partner dari Bittrex24. Dan Bittrex24 ini sebenarnya apa sih? Bittrex24 ini adalah sebuah all-in-one platform. Mengapa all-in-one platform? Jadi Bittrex ini startnya adalah client relationship management. Tapi dari client relationship management ini terdapat sebuah alur yang sebenarnya dapat diulangi secara terus-menerus, bahkan untuk katakan misalkan proyek, lalu nanti untuk pengerjaannya di lapangan, dan yang paling penting otomasinya.
Nanti akan saya langsung loncat aja ke dalam Bittrex-nya untuk menjelaskan lebih lanjut seperti itu. Tapi mengapa sebagai solusi untuk usaha konstruksinya itu yang paling menarik? Pertama, Bittrex ini sangat, kalau kami bisa katakan sangat luas, karena bisa digunakan tidak hanya untuk client relationship management, tetapi juga bisa digunakan untuk manajemen tender seperti itu. Lalu untuk manajemen di lapangannya itu sendiri juga bisa dilakukan. Lalu yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, kolaborasi itu tentu penting ya untuk antara tim eksekusi proyek dan manajemen proyeknya itu. Dan itu dimungkinkan dengan adanya kolaborasi yang juga kebetulan dapat dilakukan melalui mobile. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jika tadi adanya standarisasi untuk alur kerja seperti itu belum cukup, Bittrex 24 ini juga bisa melakukan otomasi. Jadi sistemnya yang tadi saya katakan bisa mereminder dengan setiap waktu tertentu seperti itu, atau bahkan alur persetujuan approval termasuk anggaran itu juga bisa dilakukan secara otomatis melalui Bittrex 24 ini. Nah, sekarang karena tadi saya sudah sempat menyebutkan nih, Bittrex 24 ini all-in-one platform dan bahkan untuk kasus konstruksi sekaligus, seperti apa sih Bittrex 24 ini? Mari kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama, saya akan ceritakan nih Bittrex ini dengan bahasa konstruksi sedekat mungkin setidaknya ya. Jadi, pertama kita akan masuk ke tahap tender konstruksinya dulu. Tentu saja ya, tahap tender konstruksi itu cukup banyak. Jadi akan saya sangat sederhanakan untuk di sistem ini, hanya sekedar untuk melihat saja kira-kira bagaimana Bittrex membantu untuk manajemen tender konstruksinya itu sendiri. Dan akan saya peragakan juga secara langsung. Misalkan terdapat nih pengumuman tender baru salah satu PSN seperti itu ya, saya akan samarkan saja menjadi PSN 2. Lalu setelah dihitung-hitung oleh tim, misalkan amount-nya berapa sih? Saya langsung masukkan nomor random saja. Seperti itu. Dan next-nya siapa saja yang mengontak, itu juga bisa diketikkan di sini. Saya kasih contoh saja, ABC. Nah, jadi di sini akibatnya yang terjadi adalah semua anggota proyek maupun di lapangan maupun manajemennya itu tahu bahwa sedang terjadi pendaftaran tender oleh misalkan yang terlihat di sini adalah Louis Osman seperti itu. Jadi Louis Osman ini sudah berhasil mendaftarkan tender untuk PSN 2 ini, katakan. Dengan estimasi proyeknya di kisaran misalkan 10 triliun seperti itu ya. Dan siapa yang mengajukan, maksudnya siapa yang mengadakan tender ini juga bisa dilihat secara jelas seperti itu. Nah, lalu berikutnya, dari satu proyek tender ini, pendaftarannya di setiap tahap-tahapnya itu juga bisa dimonitoring secara dengan sangat mudah melalui Bittrex 24 ini. Katakan nih setelah pendaftaran tender, wah kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah masuk nih ke tahap unwising dengan pemilik tendernya itu. Misalkan cukup dengan satu klik seperti itu sudah terlihat oleh semua orang di dalam tim, atau misalkan jika memang tidak mau di dalam semua tim itu melihat, itu juga bisa diatur di dalam Bittrex-nya. Nah, misalkan sudah sampai di tahap unwising, apa saja yang dibutuhkan? Misalkan dokumen-dokumen, terus draft kontrak seperti itu yang harus di-submit, lalu direvisi segala macam. Semuanya ini sebenarnya bisa dilihat dengan sangat mudah di sini. Karena di sini juga memungkinkan untuk mengupload seperti itu, mengupload secara langsung. Misalkan saya akan draft kontrak.
Dan misalkan saya akan langsung masukkan saja. Jadi semudah ini. Jadi ini ya apa yang saya maksud dengan draft kontrak atau bahkan change order berdasarkan proyek. Jadi misalkan di suatu saat nanti 2 tahun atau 3 tahun kemudian ketika misalkan kontrak ini sudah final nih, terus wah tiba-tiba Bapak Ibu sekalian pengen melihat versi kontrak yang paling awal. Ini cukup dilakukan dengan melihat dari sini. Tidak perlu kemana-mana lagi. Lalu, sebagai tambahan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian juga bisa melihat sebenarnya apa saja yang sudah terjadi dalam tender ini sampai ke tahap pengerjaannya, karena kita sudah mengucapkan sampai 3 tahun kemudian ya. Semuanya bisa dapat dilihat dari sini melalui ini, history ini. Seperti itu kira-kira. Oke, lalu kita lanjut. Misalkan sampai penyusunan proposal, nanti proposalnya juga disubmit, bisa dengan cara yang sama seperti tadi, cukup di-upload seperti itu, lalu misalkan sudah sampai nih tahap penawarannya, dan akhirnya, alhamdulillah seperti itu ya, misalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian sudah diterima nih oleh masuk ke dalam proyek PSN 2. Jadi, kalau misalkan nih sudah sampai di tahap PSN 2, yang akan menerima kabar baiknya itu bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu setup untuk semua tim untuk mendengarkan kabar baik ini, semuanya dilakukan secara sistem atau cukup siapa saja nih dari tim yang disubmit untuk mengerjakan proyek ini, sehingga mereka harus langsung mengerjakan misalkan proyek PSN 2 ini secepatnya. Nah, sekarang bahasa kita berarti bukan tentang tender lagi, melainkan katakan tentang apa saja yang terjadi dalam konstruksi PSN 2 ini. Artinya kita akan masuk ke operasional seperti itu ya. Dan operasionalnya ini kebetulan juga bisa dimonitoring melalui Bitrix ini dalam bentuk manajemen proyek konstruksi yang bisa Askara Soft bantu untuk setup-kan tergantung dengan proses yang terjadi dalam setiap company Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Seperti itu kira-kira. Nah, jika misalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ada mengalami kesulitan tentang manajemen proyek konstruksi atau tender tadi, atau bahkan cara berkomunikasi dengan tim proyek yang ada di lapangan, juga boleh silahkan untuk share aja di Zoom chat-nya, sambil atau misalkan jika ada pertanyaan boleh langsung shoot juga seperti itu. Nah, saya akan lanjut. Baik, kita kembali ke tahap PSN 2 ini. Kebetulan nih sudah ada, dan kebetulan untuk nilai proyeknya kebetulan juga sudah ada nih. Kebetulan tidak jauh beda ya dengan yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, pertama-tama yang kepikiran dari misalkan setelah proyek ini berhasil dimenangkan, salah satunya tentu adalah pagu anggarannya itu sendiri, bukan? Nah, kebetulan Bitrix ini juga dapat menghandle untuk pagu anggarannya misalkan, lalu nanti untuk setiap konstruksinya, terus untuk approval konstruksinya, termasuk untuk vendor manajemennya, itu semuanya bisa dihandle. Tapi saya akan mulai dari pagu anggarannya dulu. Misalkan untuk proyek dengan nilai sekian, pagu anggarannya katakan adalah, saya contohkan saja. Oke, baik. Misalkan adalah pagu anggarannya kita set seperti ini. Dengan detailnya jika ada nanti bisa ditambahkan, atau misalkan jika detailnya tidak cukup untuk dalam satu ini, nanti bisa kami bantu juga. Untuk kepentingan demo ini saya cukup persimpel saja ya. Misalkan kita sudah di tahap PSN ini tadi sudah di-approve seperti itu ya. Pagu anggarannya sudah oke, terus detail-detail lainnya sudah oke. Nanti kita akan bisa pindahkan dengan mudah seperti ini dalam pengerjaan. Dan jika kita sebut dalam pengerjaan dalam konteks konstruksi, tentunya akan ada banyak sekali tugas-tugas terus
juga tidak hanya tugas tetapi juga dari sisi pengadaan tentunya itu akan terdapat banyak sekali yang harus diurus seperti itu ya. Dan Bitrix kebetulan juga bisa membantu menghandle ini supaya dari sisi manajemen seperti itu semuanya bisa terlihat dan terlihat secara mudah dan terstruktur seperti itu. Nah, misalkan di sini yang sudah terlihat, misalkan pengadaan material, lalu pekerjaan lapangannya, lalu inspeksi pekerjaannya. Tentu saja bagi bapak-bapak, ibu-ibu itu udah kepikiran ya kira-kira apa saja sih yang akan dilakukan di setiap ininya. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana cara Bitrix membantu menghandle-nya. Nah, pertama-tama di sini untuk bagian pengadaan materialnya. Di sini sudah dibuatkan nih pagu anggaran PSN 2-nya tadi sekian ya. Kebetulan ini sebenarnya juga bisa diotomasi di sini, tapi untuk mempermudahnya saya input manual dulu aja. Terus nanti alokasi anggarannya ini berarti adalah setiap dari pengadaan-pengadaan yang dilakukan seperti itu. Nah, katakan bahwa PSN 2 ini misalkan membutuhkan katakanlah pengadaan semen seperti itu. Saya masukkan pengadaan semen contohnya 10.000 sak seperti itu ya. Nah, di sini maaf, saya di sini bertindak sebagai bagian manajer untuk pengadaannya nih. Misalkan saya sebagai manajer pengadaan ingin meminta approval kepada owner dari perusahaan konstruksi misalkan seperti itu. Nah, jadi kebetulan ada nih vendor yang menawarkan 10.000 sak ini kira-kira bisa berapa nih. Jadi saya sebagai manajemen untuk pengadaannya saya masukkan kebetulan berapa misalkan. Saya contohkan saja. Terus daftar pengadaannya misalkan semen 10.000 sak misalkan. Oh, terus ternyata dalam 100 juta ini contoh bonusnya adalah misalkan ya bonusnya ada 10 ton beton misalkan. Ini juga bisa diperlihatkan dengan mudah sehingga apa yang manajemen pengadaannya ajukan kepada owner dari konstruksi atau manajemen proyeknya itu apa yang dikatakan misalkan dari vendor yang seperti itu kira-kira. Akan saya save dulu untuk sementara ini. Nah, dari sini ini kan kelihatan di sini 100 dan ini dapat dengan mudah diperlihatkan di sini apakah masih cukup untuk menyanggupi pagu anggaran dari PSN 2 ini. Seperti itu. Nah, tentunya ini kan hanya satu contoh aja nih. Misalkan di sini masih cukup, masih memenuhi dalam batas anggaran seperti itu ya. Tapi bagaimana jika nantinya akan terus ada misalkan pengadaan lainnya? Tentu saja untuk proyek PSN 2 ini tentu saja tidak akan cukup dengan 10.000 sak ini contohnya, atau 10 ton beton. Pasti akan ada lainnya. Nah, jika misalkan ditambah terus-menerus seperti itu dengan adanya pengadaan lain dan pengadaan lain, lalu misalkan tiba-tiba ada change order, katakan, tentu saja itu akan Bitrix ini akan semakin kelihatan fungsinya, bagaimana caranya dia akan membantu mengingatkan bagi manajemen proyek bahwa pagu PSN 2 ini hampir mencapai pagu anggarannya. Sisa berapa sih? Ini bisa dicek dari sini melalui sistem. Dan ini kami sebagai Askara Soft untuk distributor sistem teknologi informasinya akan bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mengatur ini agar secara otomatis dikurangi. Jadi katakan untuk pengadaan paling pertama berupa 10.000 sak semen tadi, langsung dikurangi dari pagu anggarannya. Jadi di sini nanti akan jadi berapa? Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk saat ini kita sudah berbicara antara pagu anggaran, penawaran vendor, serta daftar pengadaannya. Next-nya, kita akan ke bagian approval-nya. Nah, di sini, misalkan sekarang saya dari manajemen pengadaan,
saya akan berperan menjadi manajemen proyek yang melihat pengadaan semen 10.000 sak ini. Saya bisa menerima notifikasi bahwa terjadi pengadaan 10.000 sak ini. Semuanya dilakukan melalui sistem dan semuanya terlihat secara utuh seperti itu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah membandingkan dengan pagu anggaran ini, yang jika nanti udah diotomasi tentunya akan lebih mudah lagi ya. Dan sekedar cukup dengan klik seperti itu, apakah approve atau tidak, seperti itu. Nanti jika misalkan reject seperti itu ya, itu juga bisa. Seperti itu. Untuk kepentingan demonya saya approve dulu, seperti itu. Nah, kembali lagi saya Louis Osman menjadi manajemen untuk pengadaannya. Saya di sini sudah mendapatkan notifikasi bahwa manajemen proyek PSN 2 telah menyetujui pengadaan semen 10.000 sak ini. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan next-nya adalah menghubungi vendor tadi untuk minta mengirimkan 10.000 sak ini ke lapangan. Seperti itu. Sebenarnya ini semua juga bisa untuk misalkan mengontak vendornya, itu semua juga bisa dilakukan melalui Bitrix ini. Misalkan untuk mengadakan order seperti itu, purchase order, itu bisa dilakukan lewat Bitrix ini. Misalkan ya, saya adakan new template untuk purchase ordernya. Tentu saja itu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya purchase ordernya. Jadi untuk kepentingan demo ini saya bantu upload aja. Dan ini nanti akan disesuaikan dengan detail-detail dari 10.000 sak ini. Jadi untuk bagian pengadaannya seperti itu akan sangat dimudahkan karena semuanya sudah otomatis. Tidak perlu lagi mencari-cari misalkan template purchase order-nya misalkan, lalu harus ditulis secara manual lagi, baru dikirimkan seperti itu. Ngomong-ngomong tentang pengirimannya, ini juga bisa dilakukan secara langsung melalui Bitrix ini seperti itu. Jadi jika misalkan dari apa yang sudah ada ini bisa dikirimkan langsung ke email vendornya misalkan. Apabila vendornya sudah terregistrasi dalam Bitrix ini. Jadi memang semudah itu. Misalkan saya klik salah satu ini, saya buatkan, misalkan saya klik random aja, dan nanti akan bisa saya kirimkan seperti itu. Bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp seperti itu bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Jadi sekarang purchase order sudah dikirimkan, lalu misalkan dari vendor sudah oke nih harganya. Tinggal diantar ke lapangan. Seperti itu. Nah, di bagian sekarang saya menjadi tim proyek di lapangannya ya, dan di lapangannya ini sudah ada notifikasi bahwa semen 10.000 sak tadi sudah diantarkan ke lokasi proyek seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang baik karena saya sedang menjadi tim di lapangannya, dan tim di lapangan biasanya nih tidak bisa memegang laptop setiap saat seperti itu ya. Tapi tenang aja, Bitrix ini juga memiliki mobile app seperti itu. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi di lapangannya. Berhubung saya sedang menjadi tim di lapangannya, saya stop sharing dulu. Dan akan saya tunjukkan untuk Bitrix di lapangannya. Nah, kira-kira akan seperti ini. Pertama, terdapat notifikasi misalkan bahwa ada 10.000 sak yang sedang diantar ke lapangan. Seperti ini, jika sudah terlihat di sini. Lalu, next-nya, tentu saja sebagai tim pekerja di lapangan tidak hanya untuk bertugas untuk menunggu semen ini diadakan dan diantarkan ke lapangan. Tapi tenang aja, di sini juga ada beberapa fitur untuk mengingatkan seperti itu. Selain pengadaan semen 10.000 sak, katakan
saya juga sedang ekspektasi bahwa beton 500 ton ini sedang dikirimkan juga misalkan, atau misalkan nih yang lain, saya juga sedang menunggu apakah ada inspeksi pekerjaan, terus apakah sudah di-approve atau belum. Semuanya ini bisa saya lihat, dan saya sebagai tim di lapangan ini bisa melihat. Nah, tidak hanya melihat nih, kebetulan saya juga bisa mengkonfirmasikan bahwa pengadaan semen 10.000 sak ini kebetulan sudah diterima di lapangan. Misalkan seperti ini, misalkan nih saya juga butuh nih untuk mengupload bukti di lapangannya seperti itu misalkan. Saya bisa upload juga nih di sini. Dan saya bilang, dan saya tulis bahwa oh ya, sudah selesai ya untuk pengadaan semennya. Next-nya apa nih? Next-nya saya akan langsung aduk-aduk semennya untuk saya mulai tahap pertama dari konstruksi ini. Seperti itu. Lalu saya tuliskan komplit agar manajemen saya, manajemen proyek ini tahu bahwa pengadaan semen 10.000 sak ini sudah selesai, dan tugas saya selanjutnya adalah mengerjakan proyek tahap pertama. Lalu, jika misalkan nanti dari manajemen proyek ingin mengabarkan saya bahwa, oh ada change order nih, change ordernya apa aja, dan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya prioritaskan, semuanya juga bisa terlihat dari satu mobile ini. Dan semua komunikasinya benar-benar by system semuanya di dalam Bittrex. Kalau misalkan ada pertanyaan nih dari tim proyek, tentang misalkan nih betonnya kok belum datang ya. Saya sebagai tim lapangan bisa bertanya langsung melewati chat di sini. Chat di sini. Jadi yang saya chat ini bisa langsung menanyakan tentang, Pak, kok semen ini belum datang ya, seperti itu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan stop sharing. Dan saya akan stop sebentar ya. Saya akan stop sharing sebagai ininya tim proyek di lapangan, dan kita akan lanjut ke bagian manajemen proyeknya itu sendiri. Tadi kan tentang operasionalnya nih ya, dari pengadaan. Maaf, saya share lagi. Tadi kan kita sempat berbicara nih tentang operasionalnya, mulai dari pengadaan semen, lalu misalkan pekerjaan lapangannya yang tadi saya sebutkan. Jika misalkan nanti ada tugas penugasan lagi dari manajemen proyek ke tim proyek di lapangan, ini semuanya bisa dilakukan di sini. Terus untuk approval-nya, seperti yang saya katakan, approval untuk pengerjaannya pun bisa dilakukan dari sini, dikomunikasikan ke tim proyek di lapangan, juga melalui Bittrex seperti itu. Dan next-nya adalah dalam sisi manajemen proyeknya itu sendiri. Seperti itu, bagaimana kira-kira caranya untuk melihat setiap, misal katakanlah timeline dari proyeknya itu sendiri. Misalkan nih, saya buatkan nama proyeknya PSN2 tadi. Lalu siapa saja yang akan terlibat, misalkan saya tambahkan seperti itu. Misalkan orang-orang ini yang sudah bergabung nih. Lalu kalau misalkan saya mau menunjuk satu orang lagi untuk bergabung karena adanya change order, itu cukup semudah dengan beberapa kali klik saja, seperti itu kira-kira. Nah, tujuannya dari Bittrex ini, selain mengomunikasikan, lalu untuk menjadi platform eksekusi seperti tadi ya, eksekusi, terus monitoring, seperti itu, dan juga bisa digunakan untuk melihat deadline-deadline dari setiap subtugas yang tadi sempat saya sebutkan. Misalkan
Misalkan nih, saya tuliskan lagi di sini pengadaan semen 10.000 sak tadi, dan deadline yang diminta dari vendor ini supaya jangan lama-lama biar nanti proyeknya nggak ngaret seperti itu ya. 3 hari aja bisa nggak? Oke, bisa. Saya langsung buatkan seperti itu. Terus setelah pengadaan semen, katakan misalkan langsung proyek fase 1A seperti itu katakan. Dan misalkan fase 1A ini jangan lama-lama, cukup 9-10 hari aja ya dari semen terakhir dikirimkan. Oke, siap, udah setuju, dibuatkan lagi. Nah, ini kelihatan dari sini. Nah, katakan tadi pengadaan semen 10.000 saknya udah datang nih, berarti proyek fase 1A-nya sudah bisa mulai nih. Terus nanti katakan proyek fase 1A-nya ternyata sudah selesai jauh sebelum deadline-nya. Terus kita akan coba masuk ke proyek fase 1B. Fase 1B seperti itu. Katakan tadi fase 1A-nya sudah selesai hari ini, terus diminta juga dari manajemen proyek fase 1B-nya jangan lama-lama ya. Cukup 10 hari aja dari fase 1A. Oke, siap. Langsung dibuatkan proyek fase 1B-nya. Seperti itu. Nah, di sini jika kita lihat, ini akan membentuk sebuah yang namanya Gantt chart seperti itu. Dan ini akan terlihat di sini. Misalkan proyek ini kapan selesainya, lalu next phase-nya itu kapan, dan seterusnya itu juga bisa dilakukan. Sekarang sambil saya isikan dulu aja setiap fase-fasenya supaya Gantt chart yang sudah terlihat ini akan semakin terlihat seperti itu ya. Sembari saya isikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh juga sambil share-share nih kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan saat misalkan ada miskomunikasi misalkan, atau kontrak yang sulit dicari seperti itu, atau sekedar untuk memenuhi deadline yang diminta dari pemilik tender misalkan. Saya sambil isikan ya. 2A misalkan. Oke, baik. Dari sini, sebagai contoh aja, dari sini akan kelihatan nih. Jadi yang biru ini menandakan sampai di progres mana aja sih sudah terjadi seperti itu. Atau apabila misalkan sudah misalkan fase 2A-nya ini nih sudah melewati deadline, ini akan terlihat di sini. Akibatnya, untuk pemantauan, tidak hanya untuk pemantauan progres, untuk pemantauan deadline pun juga dengan sangat mudah dilakukan hanya melalui si Bittrex 24 ini. Saya ringkas lagi, jadi mulai dari tahap tender, terus eksekusinya di lapangan, terus untuk setup pagu anggaran, lalu untuk pengadaan barangnya, pengerjaannya, dan bahkan sampai manajemen timeline, dan juga untuk upload kontrak, lalu untuk komunikasinya, kolaborasinya itu dengan sangat mudah dilakukan melalui Bittrex 24 ini. Nah, sebagai bonus, saya akan kembali lagi ke sini, karena tadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga kebetulan sudah melihat nih, ini yang disebut dengan database companies. Dan gunanya untuk apa sih sebenarnya?
Jadi di Bitrix 24 ini tidak hanya untuk sekedar manajemen proyek, lalu untuk monitoring progres dari proyek itu sendiri, tapi itu juga bisa dilakukan, yang bisa dilakukan adalah komunikasi, dan komunikasinya tidak hanya dengan internal nih ya, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, tapi juga dengan eksternalnya. Misalkan jika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kebetulan memiliki vendor yang tidak available seperti itu karena misalkan kekurangan bahan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa langsung melihat contoh-contoh misalkan vendor lain yang available gitu di dalam database. Jika misalkan database ini terus-menerus diupdate, ini akan secara mudah dicari jika pada waktunya nanti akan membutuhkan. Misalkan nih, si Amorim ini statusnya delivery error dari sisi mereka, tapi pengadaan semen 10.000 saknya ini butuh untuk se-urgent-urgentnya nih. Kita bisa tinggal menghubungi 3 vendor lainnya yang available untuk mengirimkan semen 10.000 sak itu dengan segera. Jadi semuanya, jika tadi sempat Bapak Ibu juga perhatikan, semuanya ini benar-benar dilakukan di dalam satu Bitrix 24-nya ini. Tidak harus kemana-mana lagi, seperti itu. Bahkan untuk komunikasinya, misalkan secara internal, bisa dilakukan melalui Bitrix-nya. Nah, bagaimana kalau eksternalnya? Ini untuk tambahan aja, tapi kalau eksternalnya, jika dibutuhkan, misalkan untuk menghubungi via WhatsApp seperti itu sebenarnya juga bisa kok dari sini, seperti itu. Nah, saya akan kembali ke presentasi ya. Jika misalkan ada pertanyaan, bisa langsung aja ya ditanyakan. Saya akan meringkas dulu untuk bagi nilai tambah bagi anggota APEKNAS, terutama untuk digitalisasi melalui platform-platform seperti Bitrix 24 ini. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. Seperti yang tadi sudah saya peragakan, dengan sistem dari Bitrix 24 yang sudah dirancang seperti itu untuk untuk ini mencegah terjadinya over budget seperti itu sangat bisa untuk dilakukan. Sehingga manfaatnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian adalah tidak terjadinya over budget, dan jika pun nantinya ada change order seperti itu, budgetnya juga dapat disesuaikan dengan sangat mudah. Intinya kembali ke intinya adalah efisiensi biaya. Meskipun terjadi adanya misalkan perubahan atau misalkan adanya kontrak baru seperti itu tidak masalah. Terus yang kedua adalah efisiensi waktu. Karena semua data, dokumen, kontrak itu bisa dilihat melalui Bitrix, mulai dari tender, bahkan sampai inspeksi, setelah di lapangan, semuanya bisa dimonitoring melalui Bitrix. Sehingga decision making-nya atau pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Cukup mengetik beberapa kata atau dengan beberapa klik di Bitrix, semua data itu sudah bisa dilihat. Jadi tidak hanya untuk pengambilan keputusannya yang lebih cepat, tetapi juga berdasarkan data yang ada. Seperti itu. Nah, efisiensi waktu yang lainnya juga itu dapat terjadi karena semua kolaborasi atau komunikasi itu dilakukan semuanya melalui Bitrix. Dan komunikasinya itu juga sangat spesifik, misalkan pertanyaan tentang pengadaan semen 10.000 saknya yang nyangkut itu, atau misalkan untuk approval misalkan approval fase 3A nih. Itu semuanya bisa dilakukan di dalam Bitrix-nya itu sendiri. Dan yang paling terakhir, ketiga, adalah profesionalisme. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri dari sisi kontraktor ataupun pengusaha konstruksi. Kenapa? Karena semuanya berkat yang tadi efisiensi biaya dan waktu, karena datanya semua sudah ada di Bitrix, dan Bapak Ibu bisa melihat dengan mudah seperti itu, cukup dengan beberapa kali ketik dan beberapa kali klik, dan setiap pertanyaan yang dilayangkan oleh pemilik tender terhadap misalkan kontraktor atau pengusaha konstruksinya itu dapat dijawab secara tepat dan cepat. Cukup diperlihatkan saja misalkan Bitrix-nya,
oh sekarang kita sudah di tahap ini, seperti itu, dan itu bisa dilakukan. Nah, sebagai bonus nih, tadi kan yang kita bahas itu adalah tentang misalkan anggaran, lalu eksekusinya di lapangan, baik dari sisi manajemen proyek maupun tim di lapangannya seperti itu. Tapi ada satu lagi yang bisa dilakukan sebenarnya, yang terakhir adalah untuk melihat estimasi proyek serta proyeknya sendiri seperti itu. Itu bisa dilakukan, juga bisa dilakukan dari sini. Nah, baik, sekian dari saya, Luis dari Askarasoft. Apakah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian ada pertanyaan? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Boleh Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi atau masih bingung terkait materinya butuh penjelasan yang lebih, boleh langsung ditanyakan ke dalam kolom chat, atau jika Bapak Ibu ingin menyampaikan langsung, boleh raise hand. Kalau tidak ada, berkenankah saya untuk bertanya balik kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian? Kira-kira nih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, adakah kesulitan yang biasanya dihadapi oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, baik dari pihak manajemen maupun tim proyek di lapangan, bisa di-share juga melalui chat. Baik, untuk menjawab Pak Satria, versi demonya ada. Bahkan untuk yang saat ini saya peragakan ini sebenarnya juga adalah versi demo seperti itu, yang sudah disesuaikan dengan maksudnya pengusaha konstruksi dan kontraktor secara general. Seperti itu. Nah, tapi kalau Pak Satria nih menginginkan demo yang spesifik banget untuk usaha Bapak seperti itu, boleh langsung saya minta misalkan nomor telepon atau email dari Pak Satria supaya saya hubungi dan saya bisa bantu untuk demokan seperti itu untuk Pak Satria. Dan demonya ini nantinya saya harapkan bisa lebih detail lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan Pak Satria itu sendiri. Saya tunggu ya Pak nomor HP atau email dari Pak Satria. Bisa chat private aja ke saya melalui Zoom-nya kalau diizinkan. Saya akan jawab dulu pertanyaan Bu Diana. Salah satu tantangan klasik di industri konstruksi adalah data. Oke, baik. Oke, layar saya masih di-share ya. Bagaimana sistem sentralisasi database dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Diana, sentralisasi database yang saya maksud salah satunya tadi adalah seperti ini. Misalkan untuk memudahkan melihat dokumen seperti itu. Jadi dokumennya itu disusun bahkan berdasarkan proyeknya itu sendiri. Dan ini tidak hanya satu saja yang bisa di-upload, jika misalkan ada butuh nih tambahan-tambahan lainnya seperti foto atau MPWP seperti itu, semuanya sebenarnya bisa ditambah di sini, seperti itu. Jadi nanti jadi sentralisasi di sini tidak hanya untuk dokumen-dokumennya dikumpulkan jadi satu seperti itu ya, tetapi juga bisa dibagi berdasarkan proyek atau berdasarkan kontrak. Ini sebenarnya yang belum saya sempat tunjukkan.
Tapi jika memang nanti dibutuhkan untuk pembagian berdasarkan kontrak-kontrak atau invoice misalkan seperti itu, ini semuanya bisa terlihat di sini. Jadi di yang terlihat di sini, Bu Diana, ini adalah fitur yang mirip dengan Google Drive. Tapi bedanya dengan Google Drive adalah di sini apa yang diupload di sini semuanya hanya dapat dilihat oleh misalkan Ibu Diana sendiri atau dengan timnya, atau jika misalkan kontrak dan invoice ini harus di-share nih dengan pihak lain, pihak eksternal, itu juga bisa dilakukan. Dan cara share-nya itu juga sama mirip dengan katakan Google Docs seperti itu ya. Cukup dengan share link-nya dan itu sudah di-share-kan. Lalu saya coba pastikan ya untuk ininya. Nah, untuk mengurangi resiko kesalahan administrasinya, exactly Bu, itu yang tadi saya tunjukkan. Administrasinya, bagaimana cara menguranginya adalah di sini semuanya sudah terkumpul dengan baik antara kontrak, invoice, atau misalkan jika mau berdasarkan per proyek seperti itu, yang tadi saya tunjukkan sudah cukup jika untuk per proyek katakan. Maaf, saya kembali dulu per proyek. Nah, untuk menghindari konflik di kemudian hari, ini juga bisa Bu di sini untuk melihat setiap versi dari kontrak yang diuploadnya. Misalkan seperti ini Bu. Jika misalkan ingin melihat setiap kontrak seperti itu ya. Nah, misalkan nih saya ingin mengupload setiap versi kontrak seperti itu. Ini versi kontrak pertama di sini. Misalkan saya di sini dan bisa saya send. Di kemudian hari, jika misalkan dari sisi pihak kedua sudah merevisi kontrak tersebut, bisa juga di-upload misalkan, di-upload seperti itu. Misalkan saya upload nih ya, untuk versi kontrak 2.0-nya, seperti itu. Dan seterusnya ya Bu Diana. Jadi misalkan jika terjadi adanya konflik, ini sebenarnya yang bisa ditunjukkan jika diperlukan adalah kontrak versi sebelumnya seperti itu. Dan di sini nanti akan semuanya terlihat dengan jelas. Oh, jadi sebenarnya kalian sudah draftkan itu ternyata kebetulan ada nih dan di cover up dalam versi paling pertama dari draft kontrak tersebut. Jadi next-nya apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan mengupdate kontraknya sesuai dengan yang sudah ada di dalam ini? Contoh kasusnya seperti itu, Bu. Apakah ini menjawab pertanyaan Bu Diana? Oke, baik. Terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Izin bertanya untuk Gantt chart apakah bisa diimport dari file Microsoft Project? Bu Irla, kalau untuk Microsoft Project secara spesifiknya, ini merupakan pertanyaan yang harus saya tanyakan ke tim teknis dulu ya Bu. Tapi kalau untuk secara general nih, misalkan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan sudah cukup berpengalaman dan tentunya proyeknya sudah lebih banyak seperti itu. Jadi jika ingin misalkan transisi atau beralih dari manual ke Bittrex, kami bisa membantu untuk mengimpor datanya misalkan dalam bentuk Excel atau dalam bentuk Docs dengan mudah ke dalam Bittrex ini. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan dalam Bittrex ini tidak dimulai dari nol. Namun khusus untuk menjawab Bu Irla, kalau untuk Microsoft Project-nya itu harus saya tanyakan dulu ya Bu.
Bu Irla boleh share untuk email atau nomor teleponnya supaya nanti bisa saya bantu konfirmasi dulu ke tim teknis seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Bu Irla, untuk versi aplikasi yang direkomendasikan ke tim. Oke, baik. Nah, kebetulan ini adalah salah satu problem yang pernah disampaikan juga ke kami, tim Askarasoft. Kebetulan waktu itu Bina Pertiwi, dan salah satu solusi dari kami adalah area-area remote seperti ini ada offline mode-nya. Itu juga bisa, Bu. Jadi kami capable. Semoga kedua pertanyaan Bu Irla sudah terjawab ya, Bu. Kecuali untuk yang Microsoft Project-nya saya harus konfirmasi dulu. Bagaimana solusi praktis untuk pelaporan digit? Baik, Pak Ari, tadi pertanyaannya juga sudah saya sampaikan ya. Kebetulan kami sudah punya offline mode-nya seperti itu. Dan jika tertarik, bisa saya langsung share-kan juga. Oke, saya share-kan. Ini adalah aplikasi yang digunakan oleh Bina Pertiwi. Dan aplikasinya sudah diciptakan untuk friendly atau ramah terhadap koneksi signal yang kurang stabil di lapangan seperti itu. Dan ini akan lebih relate untuk tim-tim di lapangan karena penggunaannya mudah. Jadi setiap ada work order atau tugas yang seperti yang tadi saya sebutkan itu, semuanya dapat dilihat dengan mudah. Lalu, jika ingin misalkan upload dokumen seperti itu, ini juga bisa dilakukan dengan mudah, seperti itu. Apakah ini kira-kira menjawab pertanyaan Pak Ari dan Bu Irla tentang kendala sinyal? Bagaimana Bapak Ari dan Ibu Irla, apakah menjawab? Menjawab, Bu. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk Pak Ari, apabila belum terjawab, bisa juga kami tawarkan untuk peragaan lebih lanjut lagi untuk ininya Pak, untuk case yang sangat spesifik dengan Pak Ari sendiri, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya, boleh raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga bisa kok untuk sharing seperti itu. In case misalkan jika ada kesulitan-kesulitan di lapangan ataupun dalam sisi manajemen, ya mungkin secara spesifik gitu bapak-bapak ibu-ibu hadapi, sehingga bisa coba saya look atau lihat seperti itu apakah Bitrix juga bisa membantu men-solve problem-problem yang spesifik tersebut. Seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup. Luar biasa, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk. Kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengisi daftar hadir di kolom chat karena sertifikat dan materi akan dikirim melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Baik, dokumentasi akan saya pimpin. Untuk slide pertama, 1, 2, 3.
Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan kembali melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan menginginkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi dan Apeknas.